Morning. How are we all today? Good. Ready to worship our God. If those who are still outside, if you could please come inside, make your way inside, so we can just take a moment, take some time to let's just worship God, our King, our Lord. He deserves the highest praise. I would also like to invite you to stand up as we honor our King. And if you want to, feel free to come to the front. If you want to come to the front to just worship, let's worship Him together. This is not like just do what you feel like the Spirit is moving you to do. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are amazing, God. We're just so grateful that we can even just be standing here right now in this place, Lord God, is because of your grace, your love, your mercy, your salvation, Lord. We thank you for your love that is beyond understanding. We thank you for your love that is immeasurable. We thank you, Jesus. We honor you, we exalt you, we glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang
highest praise. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah. Oh Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hallelujah, Lord. Oh, we give you all the glory, Jesus. Oh, we worship you in this place, Lord. Oh, forever and ever, Lord, we want to worship you. Hallelujah. Let's just worship him, church. Oh, we give you all the glory, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
bless your name, the mighty name of Jesus. Oh, Jesus, the name has power. Jesus. The name that has power is Jesus Christ. The Son of the living God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's give him glory. 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 Give him glory, church. He deserves the praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory in the highest. Been moved to pray, I would like to invite you to come up and pray. If God has placed something in your heart, don't be afraid, just step out and just pray. I would encourage, if anyone wants to pray, please come up and pray. Thank you, Jesus. Thank you for this special morning. We are here gathered together. We realize because of your grace, of your love, of your mercy upon us. Lord, receive our thankfulness to you. Let our praise and worship will go up entering your presence and bring the nice aroma that will pleasing you, Lord. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Apa yang kami persembahkan sebentar boleh menyenangkan hatimu, Tuhan. Lepas dari banyak kekurangan kami, tapi kalau kami semua mampu hadir, ini semua karena anugerah, karena kebaikan, karena penyertaan, karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama-sama merendahkan hati, we humble ourselves before you, Lord.
like to praise you, to worship you, to glorify you, to lift you up, to adore you. That you are our Savior, our Redeemer, our Provider, our Helper. Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang tahu hati kami, tahu setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Oleh sebab itu, terimalah ucapan syukur terima kasih kami pada pagi hari ini, supaya pujian kami pagi ini berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau duduk di atas pujian penyembahan kami. Apabila Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka pasti terjadi sesuatu di tempat ini, Tuhan. Engkau melihat setiap kehausan-kehausan hati, hati yang rindu, yang tulus mencari Engkau. Mereka pulang tidak akan pernah Engkau kecewakan, Tuhan. Sebagaimana firman-Mu katakan, yang mencari akan mendapat, yang mengetok pintu akan dibukakan. Dan kami percaya firman-Mu iya dan amin. Bapa, kami juga berdoa, urapi setiap pelayan-pelayan pada pagi hari ini, mulai dari worship leader Vina, Tuhan, Devi, Jenny, Egi, Nathan, dan juga Matthew, supaya mereka bisa bersama-sama memimpin kami masuk dalam praise and worship pagi ini. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, Sunday school teachers. Enable them, Lord, empower and anoint them with special anointing too. Sound system, UHP, semua yang terlibat dalam pelayanan, kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan, Tuhan, dengan satu kesadaran bahwa kami ada karena Engkau. Dan ini adalah perintah yang Engkau perintahkan kepada kami, untuk kami datang beribadah bersama dengan keluarga kami, untuk melayani Engkau. Marilah pemberitaan firman-Mu juga, Tuhan, supaya apa yang Engkau ingin bicarakan, berbicaralah, pakailah juga hamba-Mu, Tuhan. Supaya setiap firman bukan apa yang menjadi kehendak manusia, tapi apa yang ada dalam hati-Mu yang Engkau taburkan pada pagi hari ini. Kami siap, Tuhan, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, sampaikan supaya kami bisa bersama-sama bersukacita pada pagi ini, tidak terkecuali orang-orang yang lalu lalang di jalan, Tuhan, supaya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu ada di tempat ini, dan itu akan menarik jiwa-jiwa untuk bisa datang, Tuhan, sama-sama memuji menyembah Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami percaya, Tuhan, waktu kami sudah mulai menyembah Engkau, Roh-Mu sudah ada di tempat ini. Your Spirit control this area. Your Spirit control this building. Your Spirit control our hearts. Thank you, Father. Thank you. Mari pimpin from the beginning until the end. In the name of Jesus, everyone say Amen. Amen. Bilang kemuliaan bagi Dia. Once again, good morning, everyone. Maybe you can, give the warmest smile to your neighbor and say, God is good. I'm so blessed to be here. We're going to declare this morning, Lord, we love you, Lord Jesus. You are the King of majesty, Lord. Amen. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Are not made up, I live for you, and I am devoted to you, 'cause you are the King of majesty, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Sing Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that we love you, Lord.
You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, He's King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus, Jesus, you're the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you, King of majesty. This King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of majesty. 'Cause King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sing Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus, Jesus, your Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. One more time. Sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. One more time. Jesus, Jesus, you're the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Oh, forever and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. We give our praises to you, Jesus. Forever and ever. Woo! Hallelujah. 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 Jesus is alive. Amen. If you believe it, shout out. Hallelujah. 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 Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken and we have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Oh, Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Oh, the curse of sin is broken and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He
Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Oh, he's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken and we have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Sing, He's alive. He's alive. He's alive. Again, He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. 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 He's alive. Our God is alive. Hallelujah. 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 One thing I love about that song is it says Jesus is alive. The curse of sin is broken. Jesus has conquered the grave. He has conquered everything. If He has conquered everything, our life, the things that we go through, we don't need to worry because we know that Jesus has conquered the grave. He has overcome the cross. He has overcome death. He can overcome every single thing in your life. We just need to trust in Him, live in Him, be with Him, and know that He loves us. You are so worthy, Lord God. We are so honored that we can serve You, that we can sing to You, that we can worship You. You're the living God. When we worship, we're worshiping to a living God. He hears our worship. He hears our prayers. He hears our heart. You are worthy, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Worthy is the Lamb that was slain. Holy, holy is He.
We call upon your name, Jesus.
in the midst of us this morning, Lord Jesus. This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end. It's all about you, Lord. Amen. Your kingdom, Lord. Your presence in this place, Lord Jesus. Your joy, your peace, your mercy, Lord, that we can feel right now, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord, for the unity. Thank you, Lord, for the love, your kindness, Lord, that you have given to us, Lord. We love you, Lord. We love you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord, to have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. We want to be like you, Lord. We want to be like you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. I pray for our Father, you equip me, you anoint him, Lord. Hiding behind the cross, Lord. That every single word that comes from his mouth is from you, Lord. You are speaking through him, Lord Jesus. Open a new revelation, Lord. Open a new revelation. Open up your secrets, Lord Jesus, Lord. That we are ready to receive your word. We open our hearts, our ears to you, Lord. Speak to every single person, Lord. It may be someone who has a problem this morning, Lord. Lord, you are the answer, Lord Jesus. You are the answer, Lord Jesus. It may be someone who are sick, Lord. You rebuke in sickness in the name of Jesus. Sickness has no place. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Once again, Lord, we want to hear your word, Lord. Speak to us, Lord. We work out from this place. We are never the same, Lord. We are more than conqueror, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Once again, thank you for the unity. Thank you for the love, the joy, your mercy, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you and thank you for loving us, Lord. You are great. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Pastor Bo tentang 3 rules of life. Bentar. Pagi ini kita akan bicara tentang atau share tentang the way to enter the kingdom of God. Something wrong. Bentar, saudara. Jadi kita akan melihat tentang the way to enter the kingdom of God. Jadi jalan menuju kepada the kingdom of God atau the kingdom of heaven. So there are only 2 kingdom, hanya ada 2 kerajaan, kerajaan dunia dan kerajaan surga atau kerajaan Allah.
Kita akan melihat tadi sudah dites, oke. Oke. Nah, sorry. Jadi, saudara, kita akan melihat salah satu lagi kebenaran firman Tuhan about the way to enter the kingdom of God. Jadi ada jalan menuju kepada arah kepada kehidupan. That is the kingdom of God. Kita lihat dulu Matthew 18:1. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? So, satu kali murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi mungkin yang ditanyakan di antara mereka. Coba saya lombatkan ke satu ayat lagi. Lukas 22:24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Jadi, this normal ya. Karena dalam hidup ini, pada waktu itu mungkin murid-murid saling berebut, merasa siapa yang paling besar nanti. Saudara perhatikan coba ini. Bukankah ini bicara tentang kedudukan? Tentang kedudukan siapa yang akan duduk yang jadi yang terbesar di antara mereka. Dan mereka bertengkar. Ingat tidak, satu kali mama daripada istri Zebedus, mama dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan dia bilang begini, Tuhan kalau boleh anak-anakku supaya duduk nanti di kerajaanmu, duduk satu sebelah kananmu, satu sebelah kirimu. Dan kalau saudara perhatikan dari ayat itu, saya nggak buka ayat itu, saudara, di situ dikatakan kamu tidak tahu apa yang kamu tanya. Dan kamu, bisakah kamu minum cawan yang akan aku minum? Dan langsung Yohanes dan Yakobus ngomong, kami sanggup. Jadi termasuk, jadi dua orang ini yang sudah diusulkan oleh orang tuanya untuk duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia juga menyetujui. Ya, jadi tentang kedudukan itu, ya. Tapi coba saudara lihat. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan ini. Ini menarik sekali. Sementara mereka menanyakan itu, Yesus nggak jawab pertanyaan itu. Dia panggil anak kecil. Umpamanya Ocep, namanya Eki. Ocep. Pertanyaan saya, waktu Ocep dipanggil, kira-kira dia mikir dulu nggak mau datang atau tidak? Waktu Ocep itu dipanggil, Ocep. Atau apa itu? Siapa lagi contohnya? Anak kecil. Kalau cucu saya pasti saya manggil, pasti datang ya. Tapi kalian pun yang manggil. Kalau anak pasti datang dia. Dia tanpa berpikir, dia tanpa menganalisa ada apa saya dipanggil.
ketika dia dipanggil, dia langsung aja datang. Yesus banget, anak sini. Langsung ditempatkan di tengah-tengah mereka. Nah saudara, tadi saya katakan coba perhatikan, waktu anak kecil ini dipanggil, dia datang dan dia ditempatkan, dia diam aja, namanya anak. Ya. Atau David, anaknya Ricky, anaknya Pak Ricky, Ibu Mufi, David, dia pasti lari-lari dia datang. Dia dia akan diam aja gitu. Nah, terus ayat berikutnya saudara. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. And said, truly I say to you, unless you repent, you change your mind, you change your attitude, turn about and become like little children, Berarti little children dalam terjemahan Amplified Bible, dia trusting, dia lowly, dia loving, dia forgiving. Anak itu kan seperti itu saudara ya. Dia itu kalau disakiti pun juga gampang dia. Anak kecil itu tengkar. Biasanya orang tuanya kadang-kadang nggak terima. Orang tuanya belani anaknya, yang satu belani anaknya, hanya orang tuanya tengkar. Tapi besoknya anaknya ketemu dia sudah baik lagi. Bukan itu seringkali terjadi seperti itu ya. Mudah mengampuni, tidak ingat-ingat akan kesalahan. Itu anak kecil. Ya, dia juga loleh, dia selalu nggak punya angan-angan cita-cita tinggi kayak apa mau jadi saya mau ini. Anak kecil selalu dia low profile, dia trusting, dia loving, yeah. And you can never enter the kingdom of heaven at all. Kalau kita tidak bisa seperti anak kecil, tapi dalam arti anak kecil dalam arti bukan childish yang dimaksud dalam beberapa surat-surat dalam perjanjian baru bahwa engkau sudah dewasa tapi engkau masih minum susu. Bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi ini konteks yang berbeda. Ya, karena ada ayat, engkau dilihat dari sudut waktu, engkau mestinya sudah mengajar, tetapi engkau masih minum susu. Engkau masih memerlukan asas-asas dasar daripada pertobatan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi yang dimaksud like a child di sini, seperti anak di sini adalah benar-benar anak itu dia punya kerendahan itu. Dia punya kerendahan hati dan gak mikir apa-apa dia gitu. Dipanggil gitu aja langsung dia datang. Dia gak banyak memikirkan yang lain-lain. Polos, tulus, lugu. Nah, itu bahasa apa itu? Lugu itu apa? Hah? Innocent. Ya seperti itu lah. Ya. Lugu aja polosnya. Ya om, ya tante. Atau kalau dia gak bisa nyebut, dia datang aja. Polos, tulus. Nah Tuhan itu maunya nggak banyak politik seperti murid-muridnya ini. Ini bicara kepada murid-muridnya loh. Orang-orang percaya dan alat-alat yang sudah dipakai oleh Tuhan. Tapi mereka masih rebutan kedudukan. Gitu. Jadi Tuhan mengajarkan satu sisi di sini. Dia mengajar kepada kita ya, bahwa kita harus low profile. Kita harus seperti anak-anak di dalam kita datang kepada Tuhan ya, seperti contoh anak kecil tadi itu. Dan sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. In other words, jalan menuju ke surga itu satu adalah bertobat dan harus menjadi seperti anak kecil. Amin. Ya. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini yang ada di tengah-tengah mereka,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Unless you repent and become like little children, you can never enter the kingdom of heaven. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah seperti anak kecil yang tidak berpolitik, yang selalu nedonrimo, istilahnya bahasa Gerikanya. Apa itu? Nedonrimo, apa adanya. Tulus polos, tetapi itu tadi innocent. Nah, 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, nah, dan menjadi seperti anak kecil ini. Jadi anak kecil ada hubungannya dengan humility, dengan kerendahan hati. Ya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Whoever will humble himself, whoever, siapapun yang humble himself, yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan berlaku seperti anak kecil yang waktu itu ada di tengah-tengah mereka, yang Yesus panggil itu, yang tulus, yang polos, yang tidak menginginkan kedudukan mereka sementara, rebutan kedudukan tempat, kedudukan apa itu, posisi. Karena dalam hidup ini kan kita nggak bisa dipungkiri lah ya, dalam kerjaan, dalam lingkungan, orang itu kepingin maunya yang paling menonjol, yang paling apa itu, supaya dihargai, mau dilihat, mau senternya kepada diri sendiri, saudara. Nah itu yang anak kecil nggak seperti itu. Nah oleh sebab itulah dikatakan kalau engkau sedang merendahkan diri seperti anak kecil ini, engkau lah yang terbesar, dikatakan. Jadi rupanya di antara murid-murid ini mereka karena apa itu menanyakan masing-masing siapa ya yang terbesar nanti dalam kerajaan surga. Ya kan, apa seperti yang dikatakan oleh mamanya Yakobus dan Yohanes, satu duduk di sebelah kanan Yesus, satu sebelah kiri Yesus. Jadi mereka konsepnya masih ingin kedudukan, saudara, posisi. Yesus, kalau engkau tidak bertobat, karena posisi kedudukan nggak usah kita cari. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita tahu kita layak diberi kedudukan, diberi tempat, pasti Tuhan angkat kita. Tuhan akan menempatkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saya tertarik dengan kemarin yang dalam kitab pengkhotbah yang sudah diangkat oleh Pastor Bo kemarin, bahwa manusia itu sudah ada batasannya yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, kita sudah diskusikan di hari Rabu Bible Study kemarin. Jadi dikatakan di sana di ayat itu tidak bisa ditambahkan dan tidak ada yang bisa mengurangi, karena Tuhan yang menentukan. Jadi kalau Tuhan yang sudah menentukan, ya, si A begini, si A, si B begini, dalam ayat itu jelas sekali bahwa saudara, percuma kita mencari hal-hal yang di luar our beyond, di luar pemikiran kita. Karena semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan bagi kita. Dan semua rencana Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Nggak ada rencana Tuhan nggak baik. Semua rencana Tuhan baik. Saya katakan juga hari Rabu kemarin, neraka dicipta bukan untuk manusia. Enggak. Saudara, tidak. Saudara selidiki Alkitab. Enggak. Manusia dicipta, neraka dicipta bukan untuk manusia, tapi untuk setan dan iblis. Tuhan inginkan manusia itu semuanya bisa masuk dalam rencananya. Nah, di sini menarik sekali memang untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk introspeksi kepada diri kita masing-masing juga, bahwa kita harus dikatakan
away, turn around, atau bertobat, meninggalkan hal-hal yang seperti diungkapkan juga salah satunya oleh para murid itu. Lupakan soal kedudukan, soal posisi ataupun juga. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menempatkan kita. Posisikan saja diri kita penuh kerendahan hati, seperti anak kecil yang tidak macam-macam, yang tidak ya neko-neko, tetapi yang tulus, yang polos saja. Dan biarlah Tuhan sendiri nanti yang akan melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita masing-masing. Saya yakin, saya percaya, saudara, setiap kita dipandang oleh Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Jadi kita percuma juga mati-matian kita mau mengejar kedudukan. Ya boleh-boleh saja. Hidup ini kan kita punya free will. Mau mengejar apa saja boleh aja. Tapi kita sudah ada takarannya loh. Ini mengagetkan sekali. Dan semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan. Tentu yang dimaksud dalam kitab pengkhotbah kemarin bukan cuma kehidupan di dunia saja, tetapi eternity, eternal life, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan itu sendiri. Ya, let's move on. Tetapi, nah saudara, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a last milestone hung around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Nah, bicara tentang jalan ke surga, the way of life to the kingdom of God, yang menjadi tema kita. Kita bicara jalan, ada banyak jalan yang menyesatkan tentunya. Menyesatkannya bagaimana? Ya tentu saja pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Sehingga kita bisa tersesat. Barang siapa menyesatkan, bicara barang siapa, bicara orang yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, maka baginya lebih baik batu kilangan di kamar lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Saudara, saya cukup menarik hari ini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada. Sih. Siapa yang menimbulkan penyesatan? Kalau jalan Tuhan, firman Tuhan pasti jalan yang benar. Terus siapa yang menimbulkan, yang membuat ada orang bisa tersesat? Di sini Tuhan Yesus juga bicara tentang anak-anak juga lagi. Bisa juga bicara dalam arti orang-orang yang tulus, yang rendah hati tadi, yang lugu tadi. Nah, saudara, 3 hari yang lalu, kalau saudara lihat di BBC News, ya, ini news ya, BBC News. Peppa Pig, film kartun untuk anak-anak. Peppa Pig ini demikian populernya di UK, Amerika, China, Australia, dan 118 negara. 118 negara. Sudah eksis 18 tahun yang lalu. Tapi, perhatikan, tanggal 5 September kemarin, mereka pertama kali muter serial film kartun ini tentang same-sex couple. Anak-anak yang menonton ini bisa di brainwash, saudara. Sehingga bisa menerima
Ini penyesatan, Bang. Sedang terjadi perdebatan sekarang. Pro dan kontra tentang ini. Bukan cuma itu saja. 2019 sudah ditampilkan same-sex merit. Nah coba, makanya hati-hati dengan anak-anak juga. Jangan biarkan anak main semuanya sendiri, tidak dikontrol. Dunia sedang masuk dalam penyesatan di akhir zaman ini. Dengan teknologi, dengan kemajuan yang baru seperti sekarang ini. Orang-orang percaya juga sama juga. Yang dikatakan seperti anak-anak kecil. Tulus, polos, tidak tahu. Begitu banyaknya pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini, saudara. Waduh, asik ini dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kuat dalam firman, kita juga bisa terseret, saudara. Karena Alkitab akan masuk dalam penggenapan di hari-hari akhir ini. Tidak mungkin itu tidak ada. Yesus katakan, penyesatan memang harus ada. Ingat tadi, Tuhan Yesus mengatakan penyesatan memang harus ada. Tapi mereka yang membuat penyesatan itu, ya, dan mereka yang lemah, mudah sekali akan disesatkan. Yes, oh yes. Ya. Coba sangka film kartun, asik anak-anak nonton. Lama-lama saudara. Ini BBC News yang bicara. Dan langsung The Guardian langsung menanggapi saudara. Dan beberapa news mereka juga menanggapi tentang hal ini. Tapi ini memang akan terjadi dan sudah terjadi. Dikatakan kelompok LGBT sedang membuat banyak hal di hari-hari ini. Nah, jadi kita sebagai orang-orang percaya ini mencoba untuk disesatkan supaya kebenaran yang ada itu diselewengkan dengan berbagai macam cara. Dan sasaran film ini anak umur 4 tahun sampai 10 tahun. Saudara. Polos-polosnya anak, tulus-tulusnya anak. Saya harapkan kita semua harus sadar, waspada. Be aware with what is happening in our society, dalam lingkungan kita. Sebab kalau tidak, jangan sampai ya kan, anak-anak kita nanti akhirnya menjadi anak-anak yang termasuk kena sesatkan. Kemarin saya baca sebuah artikel juga. Sebuah gereja, aduh lupa saya sabuknya, di Adelaide. Gereja dibangun tahun 1826 kalau nggak salah. Pokoknya tahun 1800 something. Dimodifikasi sedemikian rupa menjadi rumah keluarga, saudara. Menyedihkan sekali, saudara. Dan dia pertahankan karena ini arsitektur tahun 1800-an gereja itu. Dipertahankan sedemikian rupa. Dibuat 3 kamar, saudara. Kenapa terjadi seperti itu? Saya percaya Tuhan bawa kita sebagai etnis yang dari Indonesia untuk bisa membawa kebangkitan dan meluruskan kembali generasi-generasi yang terhilang, saudara. Sehingga melalui keberadaan kita, anak-anak kita, kebenaran itu bisa ditegakkan kembali. Amin, saudara. Saya yakin, saya terlalu percaya, saudara. Dan ini merupakan hati Tuhan untuk kita semua. Jadi banyak hal-hal yang childish, tapi bukan arti yang sesungguhnya yang tulus itu, tapi yang sifatnya seperti anak-anak masuk yang negative thing, ya, itu yang perlu untuk diluruskan. Jadi jangan sampai ketulusan kita, keluguan kita
itu dimanfaatkan oleh hal-hal yang bisa menyesatkan kita di hari-hari akhir ini. Peperangan terakhir ini adalah peperangan rohani yang sangat dahsyat, saudara. Tapi kita sudah dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Saya minggu depan saya tidak ada di sini, saudara. Saya ada ke Darwin. Saya belum pernah ke Darwin. Baru pertama kali saya akan survei tempat untuk pastor retreat. Saya ditemani oleh Pastor Andi Winarta. Saya juga belum tahu bagaimana kondisi keadaan di sana. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan juga kurang ada kerjasama di sana antara hamba Tuhan. Dan itu merupakan beban memang yang Tuhan tempatkan untuk membawa supaya roh kesatuan, spirit of unity, spirit of love, and spirit of fire itu bisa mempersatukan seluruh Australia, terutama dari kita dulu, orang-orang Indonesia dulu. Saya hari Jumat berangkat, saudara, doakan sampai sana jam 4, jam 6 saya sudah ada bertemu dan memberikan satu khotbah. Ya, hari Minggu saya khotbah di 2 gereja juga. Dan saya harapkan kehadiran kami benar-benar bisa membawa nama Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di Sydney 15 tahun yang lalu, tidak adanya kesatuan gereja, tapi yang sekarang sudah menyatu, bisa mempersatukan seluruh Australia, saudara. Terutama di Darwin yang akan kita kunjungi. Dan itu adalah bagaimana kita membawa the gospel untuk membuat terobosan-terobosan di tempat-tempat yang Tuhan sedang taruh beban dalam hati. Kita harus bergerak dengan kerendahan hati, dengan mohon hikmat dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Karena setiap kita, seperti yang kemarin Pastor Bu katakan, sudah ada ditentukan oleh Tuhan, rencananya Tuhan itu. Makanya maksimalkan your potential sesuai dengan rencana itu, sehingga rencana itu tidak gagal, tetapi maksimal lewat hidup kita, lewat roh Tuhan yang akan menuntun memimpin kita. Sehingga rencana keselamatan itu, saudara, bukan cuma bagian kita saja dan anak-anak keluarga kita, tetapi orang lain pun juga bisa mendapatkan keselamatan itu. Yang tersesat, yang sudah masuk dalam penyesatan, bisa diluruskan lagi, saudara. Tuhan memberikan kemampuan, ability. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Dan satu tantangan yang saya hamba Tuhan dari Darwin itu mengatakan, Pak, di sini tuh banyak ilmu gelapnya, Pak. Orang-orang itu kan banyak orang timur yang ke sini tuh bawa ilmu-ilmu, Pak. Dan kebanyakan kami itu sulit menghadapi ilmu-ilmu ini. Di gereja-gereja itu, waduh, Pak. Orang-orang aborigin itu juga begitu, Pak. Nah itu, makanya saudara doakan. Saya sudah rencana akan buat KKR juga. Pada nanti, pastor retreat nanti. Memang untuk menerobos dan membawa kuasa Tuhan menyerang daerah sana. Gitu. Saya yakin, saya percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing itu hebat. Kita sudah ditentukan, sudah ada batas-batas yang ditentukan oleh kita. Ini kita maksimalkan dengan penuh kerendahan hati. Dengan Tuhan, ini aku. Without you, I'm lost. Saya akan tersesat. But with you, saya akan bisa berdiri tegak seperti gunung Sion yang tak tergoyahkan. Dan saya akan membuat terobosan-terobosan. Saya yakin, saya percaya setiap kita akan bergerak untuk bisa membuat terobosan-terobosan di hari-hari akhir ini, saudara.
Mari kita bangkit sama-sama. Dan forget it tentang posisi, tentang kedudukan, tentang hal-hal yang self-center. Yang mengarah kepada kepentingan pribadi kita. Sebab Tuhan sudah memberikan porsinya pada kita masing-masing. Rencana Tuhan, the plan of God, the purpose of God is really, really great for us, untuk kita semua. Jadi kalau saya melihat begini ya, aduh sayang sekali ya saya melihat itu sekarang itu dengan adanya banyaknya kekurangan tenaga kerja di Australia. Ya, saudara tahu semua. Ini dari diskusi saya dengan para hamba Tuhan yang ada di Sydney. Gereja banyak sepi ya, di situ itu khususnya. Itu saudara karena apa? Mereka mendapat tawaran pekerjaan hari Minggu, saudara. Dan merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Logika kan? Tetapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita itu sudah ada takarannya. Jadi istilahnya kita kerja mati-matian pun juga takaran kita itu sudah ada. Nggak akan menambah, nggak akan mengurangi juga. Alangkah indahnya kalau kita bisa menggunakan waktu-waktu kita di mana yang bagian untuk Tuhan, di mana yang bukan untuk Tuhan. Penyesatan-penyesatan sekarang ini akhirnya apa? Dibawa kepada kita, kepada hal-hal yang kalau bisa kita jauh dari Tuhan. Yes, oh yes, it's absolutely yes. Kita lihat di news bagaimana kekurangan tenaga kerja ini. Kemarin seorang senator dia ngomong lebih baik student yang sudah lulus kalau bisa dikasih opportunity dulu 2 tahun full kerja terus setelah itu mereka kasih permanen kata. Daripada kita sulit-sulit mencari tenaga kerja katanya. Dan lain sebagainya saudara. Nah, ada banyak hal saudara di hari-hari ini dengan keadaan yang terjadi di dunia ini saudara, yang akan bisa membawa kepada penyesatan sehingga kita jalan kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, the way to the kingdom of God itu bisa melenceng saudara kalau kita tidak aware. Nah, jadi bukan cuma dalam hal kerendahan hati dan pertobatan saja, tetapi saudara dalam banyak hal. Karena Tuhan punya rencana yang begitu baik dalam hidup ini. Jangan sampai rencana ini sia-sia. Karena kita self-center, itu aja. Karena Tuhan pasti tidak akan menelantarkan kita. Saya selalu ingat Tuhan Yesus katakan, dia adalah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa. Jadi istilahnya burung nggak bekerja, dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. Lain manusia bekerja menghasilkan apa-apa, burung nggak. Tetapi ketahuilah kata Tuhan Yesus, mereka dipelihara. Apalagi engkau, nah itu. Jadi saudara jangan sampai kekhawatiran ini menyesatkan kita juga. Karena kekhawatiran akan keadaan kehidupan kita sehingga kita meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan ini tidak mencukupi kita atau tidak memelihara kita. No. Coba aja perhatikan. Bukankah itu selalu kita yang membuatnya? Kita khawatir akan diri kita. Apalagi ini interest naik terus. Nah, umpamanya ya kan. Interest naik terus ini. Kemarin naik lagi. 50 basis point. Ya benar ya. 5,5% lagi naik. Enggak salah. Wah, bagaimana ini nanti? Orang udah mulai ketar-ketir dan lain sebagainya. Ya kan? Dan hal-hal seperti itu kan terjadi. Keadaan dunia ini membuat krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saudara kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Setiap hari itu kalau dihitung, karena ada lebih dari 400 tentang jangan khawatir, jangan takut. Setiap hari ada satu paling sedikit. Itu diingatkan kepada kita oleh firman Tuhan. Do not be fear, do not worry about anything. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang penting saudara jangan sampai kita keluar dari jalur Tuhan sehingga pelan-pelan kita akan terseret saudara masuk dalam penyesatan.
Jadi saudara, ingatkan kepada teman-teman kita, saudara kita yang hari-hari ini keadaan yang seperti ini bukan cuma karena pandemik saja. Pandemik membawa dampak yang besar kepada iman orang percaya memang. Tetapi yang setia akan tetap setia apapun yang terjadi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tetap setia, apapun terjadi tetap kita setia. Dan rencana Tuhan begitu nyata dalam hidup kita masing-masing. Amin saudara. Dan kita terus akan berjalan menuju the way to the kingdom of God. Maka dikatakan, kata Yesus, engkau harus menjadi seperti anak kecil ini, supaya engkau menjadi yang terbesar di sana. Artinya apa? Kita nggak usah cari yang macam-macam, terutama untuk kepentingan self-center diri sendiri. Muliakan saja Tuhan, senangkan saja Tuhan. Tuhan, bagian kita adalah apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Saya rasa itu, saudara. Nanti izinkanlah bagian Tuhan di dalam menata hidup kita, mengatur hidup kita, memimpin kita, memberkati kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu tugas kita di dalam Tuhan kita bagaimana. Sehingga tidak ada ketakutan apapun juga. Saya dalam hidup ini, saya belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau berharap pada manusia dalam hal apapun juga. Ya terbentuk tentunya dari pengalaman hidup, saudara. Setiap kita punya pengalaman masing-masing pasti itu. Kita mau ke Darwin, Pastor Andi tanya, nanti di sana bagaimana sih Pak Yogi? Siapa yang jemput kita? Ada orang yang jemput, nggak perlu. Kita naik Uber saja. Waduh, kita sudah bayar tiket mahal, sudah bayar hotel mahal, masih lagi nggak ada jemput. Pokoknya jangan berharap pada manusia, titik, itu aja. Saya supaya belajar juga dari saya, saudara. Ya sudah, nurut aja sama you. Tadi pagi, saudara, saya bangun pagi. Pak, pesawatnya jam berapa, Pak? Saya katakan, mestinya jam 1:30, tapi karena dirubah, ya jam 4. Saya yang jemput, Pak. Jangan, Pak, jangan merepotkan. Enggak, Pak, enggak merepotkan, Pak. Saya jemput, Pak. Saya akan jemput Bapak. Jangan Bapak jangan naik apa-apa ya. Saya belum ngomong sama teman saya, sudah. Enggak usah khawatir, Tuhan pasti siapkan semuanya untuk kita. Kalau kita tulus, kalau kita polos saja gitu loh. Kita enggak mengharapkan apa-apa. Menjalankan saja apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya seperti itu aja. Hidup itu gampang sekali gitu. Sehingga kita nggak stres, sehingga kita nggak banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Gitu. Kerajaan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, karena itulah yang ada dalam pikiran Kristus. Pikirkanlah itu. Saya rasa itu indah sekali gitu. Punyailah pikiran Allah, punyailah pikiran Kristus, sehingga kita nggak akan lagi seperti murid-murid. Nanti aku yang paling gede, nanti aku yang kedudukan dan lain sebagainya, saudara. Ayat terakhir. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, saudara, orang kecil yang dimaksud di sini dalam terjemahan New Living Translation, Father of heaven and earth, thank you for hiding this thing from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Ya kan? Segala sesuatu disembunyikan oleh Tuhan bagi mereka yang merasa dirinya itu berhikmat dan pandai. Yang merasa dirinya berhikmat dan pandai. Merasa murid-murid merasa dirinya hebat. Saya yang di sebelah kanannya, saya sebelah kirinya. Tapi berbahagialah mereka yang selalu revealing them to the childlike. Yang seperti anak-anak yang pertama tadi, saudara. Tulus, polos, lugu, innocent, kata Victor tadi. Tuhan perhitungkan semuanya kepada orang-orang seperti ini. Di akhir zaman ini, saudara,
Banyak sekali terjadi penyesatan, saudara. Marilah kita harus waspada benar, saudara. Saya tidak tahu, terus Tuhan bicara banyak tentang hal ini. Tugas saya cuma mengingatkan saja. Setelah itu kan bagian kita masing-masing untuk bisa merespon nih, benar nggak ini, ya kan? Apa yang sudah kita dengar sama-sama ini, benar nggak? Tapi saya percaya Tuhan begitu baik pada kita, Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Di hari yang semakin sulit ini, Tuhan mau supaya kita tetap berjalan, jangan sampai masuk dalam jebakan-jebakan yang menyesatkan kita. Tetap kuat. Karena apa? Saya share dengan seseorang, saudara, bahwa percuma kita punya banyak guru, banyak pengajar, tapi kalau kita sendiri tidak punya relationship pribadi dengan Tuhan, semua yang diajarkan pun juga cuma masuk kanan akan keluar kiri. Tetapi kalau ya memang perlu kita diajar, kita perlu diajari, kita perlu belajar. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita build up relationship secara personal, saudara, dengan Tuhan. Karena dari sanalah Tuhan banyak memberikan kepada kita hal-hal yang kadang-kadang gak masuk di akal kita. Itu yang akan kita lakukan. Dan Tuhan memberikan beban-beban kepada kita mau doing ini. Dan semuanya membawa damai dan sukacita, saudara, dalam hidup ini. Meskipun di dalam melakukan kita masih terseok-seok, masih banyak ketidakperfekan kita, tidak sempurnaan kita. Tetapi saya yakin kita tetap dengar-dengaran, tetap setia, tetap patuh, tetap taat. Dan Tuhan tahu hati kita, kita tulus, kita lugu, kita melakukan semuanya untuk kemuliaannya. Maka kekuatan yang berlimpah-limpah itu dinyatakan kepada kita semua. Amin. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Kita akhiri pada pagi hari ini. Saya undang singer, musician untuk bisa maju ke depan.